Allahi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadi asyara. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib sahbiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, daripada pamannya, ya, atau kalau Sayyidina Ali itu berarti keponakannya daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu cicitnya. Waraihanatihi, dan kesayangannya, yakni berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar atau menghafalkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan berkata Imam Tirmidzi bahwasanya di sini adalah hadis hasan yang sahih. Oke, kita mulai. Jadi hadis yang 11 ini diambil dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau daripada cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata bahwasanya beliau itu menghafal dari suatu hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi. Apa hadisnya? Apa isi hadisnya? Yakni da mayaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan pergilah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi di sini da ada artinya adalah tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan sesuatu perkara yang membuat kita ragu. Perkara yang membuat kita ragu. Perkara yang membuat ragu itu apa? Perkara yang mencakup dari suatu hukum, atau perkara daripada sesuatu yang melibatkan andil daripada kebijakan seseorang. Jadi ketika kita memiliki suatu pilihan atau suatu hal yang kita ragu dengan hal tersebut, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Ragu itu apa? Ragu itu adalah sesuatu yang kita itu tidak tahu benar atau salahnya. Entah karena kita lupa, entah karena kita memang nggak pernah dengar, atau entah karena kita itu kayak ngerasa pernah tahu tapi ini loh, maksudnya kayak ingatannya tuh kabur-kabur gitu, kabur-kaburan, maksudnya kurang hafal gitu kayak bahasanya lah ya. Nah, itu adalah sesuatu yang ragu. Jadi ragu itu adalah antara benar dan antara salah. Ragu itu adalah antara kita itu yakin dan antara kita itu tidak yakin. Ada yang namanya husnuzon, ya, atau prasangka. Kalau husnuzon artinya apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka, atau misalkan kita tuh punya prasangka yang baik. Kalau prasangka itu berarti kan merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah prasangka. Kayak saya husnuzon bahwasanya ibu-ibu tuh kalau di rumah baca Al-Qur'annya sehari itu 31 juz
atau misalkan di rumah itu setiap malamnya baca sholat Orang semuanya juga ada tahajudnya 30 juz. sampai 20 rakaat segala macam, itu kan berprasangka baik ya kan. Berarti saya tuh punya dugaan bahwasanya ibu-ibu itu bakal berbuat Baik. Boleh apa tidak kalau Ustaz? Boleh ya, nggak masalah ya. Saya juga berprasangka bahwasanya sekarang ibu-ibu tuh lagi pada puasa, benar apa enggak? Enggak. Benar kan? Tapi kalau saya prasangkanya kayak gitu, baik apa buruk? Baik. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi benar apa enggak? Benar. Oh, ya udah. Berarti yang salah siapa? Salah kita nggak puasa. Jadi kalau prasangka baik itu baik, maka yang tidak boleh adalah berprasangka Buruk. oleh. Dan kalau misalkan itu adalah namanya prasangka, kalau prasangka itu ya kayak menduga aja, apa kayak berprasangka aja. Oh ini pasti baik. Oh ini bukan pasti baik. Oh ini kayaknya baik nih karena melakukan hal ini apa segala macamnya. Dan itu dianjurkan oleh syariat Islam. Ada yang namanya yakin, ya, yakin. Kalau prasangka kita itu menduga, ya. Kalau prasangka menduga. Kalau menduga bisa benar, bisa salah. Tapi kalau yang namanya yakin, kita benar-benar di dalam hati maupun di dalam akal maupun di dalam pikiran itu mengatakan bahwasannya itu apa? Gitu semua. Saya yakin bahwasannya Allah itu adalah Tuhan saya. Ya berarti keyakinan itu benar-benar yakin. Mau nantinya ada orang ngomong Allah itu bukan Tuhan, mau nantinya orang itu ngomong bahwasanya Allah itu adalah suatu rekayasa atau apa segala macamnya, karena kita sudah yakin, maka kita pasti akan yang namanya selalu merasa itu adalah suatu yang Benar. karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak menghilangkan daripada yang namanya keraguan. Ibu-ibu seumpama lagi sholat, tiba-tiba pas selesai sholatnya, tiba-tiba tahu ternyata di bajunya itu ada najis ya, entah itu kotoran apa segala macam. Seumpama pas selesai sholat tiba-tiba sadar ya bahwasanya di badan itu ada darah lah ya, seumpama ada darah atau ada apa gitu ya. Nah, ketika ibu sadar setelah sholat itu ada yang namanya najis di dalam pakaian, artinya kalau misalkan seseorang sholat membawa sesuatu yang najis, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Sholatnya sah tidak? Sholatnya tidak sah. Nah, ini baru sadarnya ada najis itu ketika setelah selesai Sholat. Tapi ibu-ibu itu yakin bahwasanya kayaknya najisnya itu adanya itu setelah sholat deh, bukan sebelum sholat deh. Tapi sadarnya kan setelah sholat ya, sadarnya setelah sholat. Ini bingung nih. Nah lalu ambil keyakinan, kayaknya benar deh bahwasanya darahnya itu atau najisnya itu adanya setelah sholat. Otomatis berarti sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena keyakinannya itu bahwasanya najisnya adanya setelah Sholat. Tapi kalau ragu, kayaknya ini sebelum sholat atau sudah sholat ya ada najisnya. Perasaan tadi nggak ada deh. Tapi apa ada apa nggak ada ya? Jadi pikirannya tuh samar, pikirannya tuh mungkin ingat-ingat lupa-lupa gitu ya bahasanya. Karena memang tidak lupa-lupa ingat. Nah maka kalau yang seperti itu, ambil yang paling bisa meyakinkan. Apa yang paling bisa meyakinkan? Ya terserah. Ibu mau berperasaan, maksudnya ibu mau ambil yakin ada najisnya sebelum sholat atau ada najisnya setelah sholat. Tapi bagaimana yang paling baik? Yang paling baik adalah ikhtiar atau berhati-hati. Kalau berhati-hati berarti ambilnya pendapat yang mana? Yang sebelum sholat ada najisnya. Berarti sholatnya tinggal diulangi aja. Cuma kan kadang kita malas ya ngulangin sholat ya. Sholat 2 rakaat aja males, apalagi ngulangin sholat lagi. Makanya jangan sering ragu ya. Karena ragu itu bisa bisa menginikan diri kita, bisa membawa dampak buruk ke dalam kehidupan kita. Akhirnya
orang, dan ada yang namanya penyakit was-was tuh ya, ada penyakit was-was ya. Penyakit was-was tuh nggak tahu ya. Kalau misalkan di pesantren saya tuh pernah melihat orang tuh punya penyakit was-was. Jadi tiap hari tuh, tiap aktivitas pesantren tuh dia tuh wudu lagi. Pokoknya tuh rasanya tuh kayak apa udah batal apa segala macamnya, lagi dikit-dikit wudu. Orang yakin. Ya, iya. Itu penyakit was-was itu namanya. Was-was itu apa? Was-was itu penyakit yang apa namanya? Orang tuh gampang tidak percaya atau orang tuh gampang meragukan sesuatu yang ada terjadi pada saat itu penyakit was-was. Akhirnya tuh itu mana tuh ragu kayaknya tadi udah batal apa belum ya? Ini udah batal apa belum ya? Wah itu tuh penyakit was-was itu. Bahaya ya. Kalau gitu tuh hidupnya susah. Kenapa hidupnya susah? Karena ntar dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit kemana, seperti itu. Jadi bahaya gitu ya penyakit was-was. Maka jangan sering diturutin. Maksudnya apa sih? Jangan sering diikutkan daripada keraguan itu. Tapi ambil sesuatu yang yakin, ya. Karena al-hukmu yang namanya suatu hukum itu tergantung daripada keyakinan seseorang, ya. Hukum itu tergantung daripada keyakinan seseorang. Tentunya berdasarkan ilmu. Kalau misalkan kita merasa sekarang sudah waktunya sholat asar, karena ibaratnya kayak misalkan udah mulai gelap, atau misalkan udah mulai mataharinya udah mulai nggak kelihatan apa segala macamnya, itu kan tanda-tanda bahwasanya memang mau masuk waktu maghrib lah ya, atau bilang daripada waktu maghrib. Nah, tapi kalau misalkan kita itu kan ada ya fenomena di mana fenomena tuh kayak gelap tapi belum masuk waktu maghrib. Itu kalau misalkan fenomena tuh kayak misalkan fenomena apa namanya gerhana matahari, ya, atau fenomena misalkan lagi hujan deras di mana mataharinya benar-benar ketutupan, itu kan jam 3 aja udah kayak jam 5 biasanya kan, apa segala macamnya. Nah, itu kita juga harus meyakini suatu itu juga. Kalau misalkan kita nggak yakin bahwasanya itu masuk waktu asar atau maghrib, itu juga nggak bakal masuk waktu asar dan maghrib. Tapi kalau misalkan kita meyakini dengan mengetahui daripada ilmunya, maka itu bisa menjadi hukum buat kita. Tapi ada keyakinan di mana keyakinan ini tidak dibenarkan, ya. Maksudnya tidak dibenarkan oleh syariat. Kayak misalkan kita tuh yakin bahwasanya udah maghrib, tapi ternyata belum maghrib. Nah, kita yakin udah maghrib, terus kita buka puasa. Kalau misalkan maghrib itu kan identik dengan puasa ya. Nah, ketika yakin maghrib, tiba-tiba kita buka puasa. Taunya ternyata itu azan bukan dari azan asli, tapi azan dari HP atau azan dari YouTube apa segala macamnya. Terus ibu-ibu buka puasa, maka puasanya diulangi. Wajib yang namanya dikodok. Ya. Kenapa? Karena gampang ngambil kesimpulan. Dengar azan dikit aja bawaannya pengen langsung nyantap es buah atau nyantap marjan, nyantap yang lainnya, ya, kolak segala macamnya. Nah, itu para ulama tuh sepakat. Lebih baik kita tuh berhati-hati atau mencari tahu dulu, ya. Kalau misalkan kecuali kita udah mencari tahu kemana-mana gitu segala macamnya, tiba-tiba orang dengerin yang udah maghrib. Nah, terus kita batal, tapi ternyata belum. Nah, itu nggak masalah, karena kita tuh sudah mencoba. Tapi kalau misalkan kita cuma ngide itu apa sih namanya? Kayaknya beneran maghrib deh. Iya, ngira cuma ini prasangka diri kita sendiri aja lah, tanpa adanya kebenaran apa segala macamnya, maka puasanya wajib dikodok. Ya. Tapi kan saat itu bukanya pas 1 menit sebelum maghrib.
ya nggak peduli ya. Orang suatu itu ada yang tapi saya yakin kalau itu udah udah maghrib, yakin kalau nggak ada ilmunya juga nggak boleh ya. Kalau yakin ada ilmunya, nggak ada ilmunya juga nggak boleh. Yakin juga harus ada Ilmunya. Seperti itu. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan dan pergilah kepada sesuatu yang Meyakinkan. Yang meyakinkan kita tuh apa? Kita tuh bisa yakin sama sesuatu karena apa? Ibu-ibu punya keyakinan nggak? Punya. Keyakinan? Punya. Hah? Punya keyakinan atau nggak punya keyakinan? Punya. Apa keyakinan ibu-ibu tahu nggak? Tanya. Allah itu ada. Hah? Yakin. Yakin dari mana? Ibu punya keyakinan atau enggak? Apa nggak punya keyakinan? Apa keyakinannya? Hah? Yakin beragama. Beragama Islam. Ibu-ibu tuh kenal agama Islam karena apa? Maksudnya yakinnya karena apa? Apa karena diri sendiri? Karena Allah. Orang pasti kenal Islam dulu lah daripada Allahnya itu sendiri. Dia kenal Allah terus tiba-tiba kenal agama Islam. Ya. Tuh apa jawabannya teh? Yakin dengan diri sendiri katanya. Yakin dengan diri sendiri. Diri sendiri aja gak yakin sama diri sendiri. Bentar, sebentar. Ya keyakinannya itu seperti apa? Keyakinan itu apa? Percaya. Hah? Percaya. Percaya. Keyakinan itu benar apa salah? Hah? Keyakinan itu benar apa salah? Benar. Apa yang benar? Putar lagi. Enggak semua keyakinan itu benar ya. Ada juga keyakinan yang salah. Kalau orang tuh yang sekarang yang berbeda agama, ya kalau kita menurut pendapat Islam, ya orang-orang mereka itu yang tidak meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya berarti keyakinan mereka adalah keyakinan yang salah. Maka suatu yang seperti itu juga tidak boleh yang namanya diambil daripada keyakinannya. Karena yang namanya keyakinan itu datangnya bukan dari kepala kita saja, bukan dari anggota tubuh kita, tapi yakin itu datangnya dari yang namanya hati. Ya. Keyakinan itu harus ada daripada yang namanya hati. Maka kalau misalkan kita itu tidak yakin kepada sesuatu, maka jangan dilakukan. Nah, ibu-ibu kalau misalkan nggak yakin sama Allah ada, ya jangan beragama Islam, ya. Kenapa? Ya orangnya yakin, ngapain beragama Islam? Tapi kalau yakin di sesama memang agama Islam adalah agama yang benar, maka lakukanlah semua yang ada dan penuhilah daripada apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. Islam. Ya mungkin ada pertanyaan?